Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini pertanyaan yang lagi tren ya, di Amerika ya. Minggu ini dalam kekristenan. Dan saya pikir rasanya perlu juga diajar di sini ya. Makanya hari ini Bible Class spesial, tidak nyambung kitab Hakim-Hakim dulu. Ya, bumi datar atau bumi bulat. Kita tidak mau bicara ya. Ada kaum bumi datar yang di Indonesia. Saya tidak menyinggung mereka, saya tidak bicara tentang mereka, tapi kita bicara menurut kekristenan ya, menurut Alkitab seperti itu. Saya akan mulai dengan satu kenyataan. Jadi saudara harus pahami betul-betul. Jadi di masa dulu, saya bilang lagi sekali lagi, di masa dulu ternyata ada segelintir. Kalau segelintir itu sedikit sekali ya, tidak semua, sedikit sekali tokoh-tokoh Kristen penganut bumi datar. Jadi mesti paham ya saudara ya. Ternyata dalam kekristenan ada orang-orang yang menganut bumi datar itu. Yang pertama namanya Lactantius dari Afrika. Saudara bisa lihat tahunnya itu. Ini hamba Tuhan yang menulis suatu buku, menulis suatu argumen, dan itu jadi masalah. Ya, kenapa? Karena dia dianggap sesat seperti itu ya. Ada lagi namanya Cosmas. Nah kalau dengar nama Cosmas itu Bapak Gereja abad ke-6 ya. Cosmas Indicopleustes. Sama persis. Nah ini lebih panjang lebar. Saya nggak mau cerita lebih panjang ya. Nah pandangan dua orang ini, saya katakan ada dan lain. Jadi nggak dua orang ini saja, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Tapi bapak-bapak gereja itu berkata nggak bisa menolak mereka. Tapi mesti dipahami faktanya dari abad pertengahan, zaman pertengahan ya, 1300, 1400, 1600 sampai sekarang masih ada segelintir, masih ada sebagian kecil orang Kristen. Jangankan orang Kristen, saya ketemu dengan seorang pendeta. Nah, kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu, pinter teologi juga, ya, mengatakan dengan tegas, bumi itu datar, kita ini dibohongin. Wow, saya pikir, wah ini kalau dia seorang hamba Tuhan bisa ngomong seperti itu, wah itu juga bahaya juga ya. Soalnya kalau pendeta ngomong yang dengarkan jemaat, ya kalau otaknya maaf jangan tersinggung. Kalau kita waras gitu kita pasti mikir keliru itu orang itu ngomong, ya gitu ya. Tapi kalau sudah ngefans mati, itu pendeta ngomong salah, ngomong benar diterima semuanya itu. Itu masalahnya di situ ya. Nah sekarang kita bilang musuh-musuh Kristen. Apa itu? Kita gini ya, saudara dan saya, kita ini orang Kristen. Kita karena kita percaya Alkitab, kita bilang dunia itu diciptakan. Nah, penciptaan itu namanya kreasionis. Kalau dalam bahasa Inggris kan creationism. Nah, itu dunia itu diciptakan oleh Allah. Dunia diciptakan oleh Allah dalam usia muda. Sebetulnya saya punya khotbah hari Minggu 1 nganggur, saudara, betul. Ya, bulan lalu di Beratang itu membahas tentang penciptaan atau evolusi. Belum saya sampaikan di sini ya, karena kita besok masih seri setan, saudara ya. Itu saja ya. Oke, balik lagi. Jadi karena kita percaya Alkitab. Sementara Alkitab-kitab Kejadian mengajarkan kepada kita Allah itu menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Nah lalu ada orang yang memusuhi kita,
Nah, itu kelompok namanya evolusi yang percaya dunia ini usianya bermiliar-miliar tahun. Dulu cuma jutaan tahun, lalu naik bermiliar-miliar tahun, yang terakhir 13,8 miliar tahun. Nah, teori mereka berubah-berubah terus. Nah, sekarang gini, orang evolusi penganut itu yang memusuhi kita itu, mereka menuduh kamu tuh orang Kristen itu percaya bumi datar. Kenapa percaya bumi datar? Karena ini, di masa dulu ada segelintir pemimpin-pemimpin suaranya lantang. Dengar ya. Kalau ngajar salah itu biasanya banter, saudara. Didengar gitu ya. Nah, makanya penganut teori evolusi itu menuduh kita. Tapi kita bisa jawab, sejarah ilmu pengetahuan modern pun tidak mendukung klaim itu, bahwa orang Kristen semuanya, orang Kristen secara luas mendukung bumi itu datar. Ingat ya, karena kita minoritas gak ribut ini. Tapi kalau ini dibicarakan di dunia kekristenan yang mayoritas, itu rame itu ya, seperti itu. Tapi ingat, mereka hanya, nanti saya keluarkan hoaxnya dari mana itu ya. Jadi sepanjang sejarah ya, orang Kristen itu dimusuhin, dituduh menentang sains. Kayak ginilah, sains itu kan ilmu pengetahuan ya, menghambat teknologi karena ketidaktahuan yang bersifat tahayul. Memang betul awal-awalnya. Tak kasih contoh ya, waktu mesin cetak itu diciptakan, sehingga orang kalau nyalin buku tidak usah nyalin, tinggal cetak saja yang banyak. Waktu Alkitab mau dicetak itu ribut. Jadi orang-orang Kristen itu terbagi dua. Yang satu berkata tidak boleh, itu setan. Nah, tapi yang satu berkata boleh, demi kemajuan. Nah, tapi ingat ya, nggak semua waktu itu. Tapi diantem kromo, dibikin global. Jadi kita dianggap orang Kristen itu menentang teknologi. Kenapa? Nah, ini John William Draper, abad ke-19, sebetulnya ada satu lagi ya, pendiri Cornell University. Nah, itu juga menuduh kita. Ada beberapa lagi yang lain, tapi yang terkenal ini di sini. Jadi dia tulis buku, jurnal, lalu dia tulis, daftar pendeta-pendeta dari dulu yang sampai sekarang ini yang ngajar-ngajarkan bumi datar. Nah, lalu dia terbitkan. Tapi buku ini yang jadi patokan. Banyak orang mengatakan orang Kristen itu kaum bumi datar. Nah, kita tahu ya, saudara enggak pernah diajarkan, benar enggak ya? Dari kecil saudara enggak pernah dengar itu. Barusan gede ini, barusan dengar ya. Seperti itu. Nah, repotnya antara fakta dan mitos. Faktanya tidak dipercayai, tapi mitosnya yang dipercayai. Dan itu yang dikutip di medsos. Dan repotnya ada beberapa, sebagian kecil teman-teman pendeta ngutip buku-buku ini. Menurut ini, si ini, akademisi yang seperti itu. Jadi ini yang menyulitkan. Saya balik lagi ya. Ingat, enggak semua orang Kristen, hanya ada segelintir tokoh-tokoh itu dan orang-orang yang percaya, tapi itu kecil. Oke, jadi kita tahu ya latar belakangnya ya. Dunia ngomong A, bohong, hoax, ya, menghasutin orang Kristen percaya bumi datar. Tapi kita berbilang memang ada, tapi segelintir. Tidak semua, tidak ada artinya itu. Kalau ditanya, kenapa sih? Nah, kenapa ada segelintir orang Kristen yang percaya bahwa bumi itu datar? Mesti tahu ya, kalau orang Kristen berarti bukannya Alkitab. Nah,
Dan mereka yang ngajarin bumi datar itu pakai Alkitab. Jadi saya kasih tahu, saya kasih gambaran kepada Bapak Ibu Saudara, ayat yang mana yang mereka pakai bahwa bumi itu datar. Ya, ingat ya, hanya segelintir. Tapi itu yang suaranya lantang, dan itu yang dikutip-kutip sana sini. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi mereka ambil satu istilah-istilah yang di dalam Alkitab. Nah, itu yang dipercaya. Ini loh buktinya Alkitab itu ngajar bumi datar. Tapi salah. Ya. Yang pertama, banyak ayatnya. Wahyu pasal 7 ayat 1. Dan malaikat itu mengumpulkan dari keempat penjuru bumi. Loh, lihat. Bumi itu ada 4 penjurunya. Tuh, 4 penjuru. Tuh. Gitu ya. Lalu ulangan 13 ayat 7, ayat 28 ayat 24, Mazmur 48 ayat 10, Amsal 30 ayat 4, ada ujung bumi. Lalu dipahami salah. Lihat ya, berarti kalau 4 penjuru, ujung bumi, tepi bumi, berarti bumi itu ada tepinya, ada pinggirnya, ada titik akhirnya. Saudara mulai iya. Nah, mulai kemakan saudara. Makanya kalau nggak belajar sekarang ini repot saudara ya. Nanti kalau dengar lalu terkacau itu seperti itu. Lalu disimpulkan kalau ada bumi ada ujungnya, berarti ya datar. Nah ini kalau saya bilang tidak memahami idiom, ya seperti bahasa, tidak memahami metafora. Itu untuk istilah dari segala penjuru bumi. Gampangannya gambar ginilah. Nah, maksud Alkitab 4 penjuru itu dari ujung-ujung bumi itu dari segala arah. Sama seperti kita lihat kompas. Nah, harus dipahami. Balik lagi ya. 4 penjuru bumi. Lalu keluar teori baru lagi. Bumi datar dan kota. Serius. Saudara kan ketemu. Ya jadi orang-orang Kristen yang sok kemintar itu. Saya juga kadang-kadang misalnya lagi rame di grup itu ya. Nah, grup alumni mahasiswa itu baru lulus doktor itu ya, merasa tahu pintar semuanya gitu loh. Ngomongnya tuh saya bilang itu, jangan sing waras ngalah, saya bilang gitu ya. Kalau saudara serius ini, kalau saudara nanti browsing, nggak boleh sekarang, ojo berdosa, kurang aku di sini. Ya dengan firman Tuhan dulu. Kalau saudara nanti pulang browsing aja Google, bumi, kota, keluar saudara. Serius. Jadi ada orang-orang yang aneh-aneh gitu. Tunggu dulu ya. Apa cuman itu saja ayatnya? Mereka orang pinter loh ya. Ada lagi. Ini waktu Tuhan menciptakan. Ayo baca Kejadian 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Saya kasih gambar bumi datar ya. Jadi kalau saudara dengar ya, baca kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dengar ya. Oh, berarti air dan darat itu bercampur. Dan ketika Tuhan menciptakan itu dipisahkannya. Nah, mulai nangkep ya. Jadi air dipisahkan, daratnya dipisahkan. Yang kumpulan air itu dinamai laut, dan kumpulan yang kering itu namanya darat. Pahami salah lagi. Oh, darat dikelilingi laut sampai sebagai tepinya. Bumi datar. Cep, ini nanti mesti kamu kasih
detik itu. Saya tidak mau klip ini dipotong lalu saya ngajarkan bumi datar itu. Ya, kasih detik ya Sep ya. Nah, satu lagi. Jadi kesalahpahaman itu terus mereka ngajar. Dan banyak orang Kristen percaya. Saya curiga jangan-jangan di sini ada ya. Mazmur 93 ayat 1, Mazmur 96 ayat 10, Mazmur 104 ayat 5, 1 Tawarik 16 ayat 30, Yesaya 30 ayat 45 ayat 15. Itu semua idenya sama ya. Bumi ini, dunia ini, tiangnya ditegakkan, dikokohkan oleh Tuhan. Itu idenya semuanya di situ. Oh, kalau bumi dikokohkan ada tiangnya, ada penyangganya, berarti ada darah. Itu mesti rata itu. Tak mungkin bulat. Ayub lagi. Ayub 9 ayat 8. Nah, ia membentangkan langit seperti kain besar, seperti kubah. Jadi seperti kemah, seperti itu ya. Nah, makanya dipahami ya seperti ini. Pinggirannya laut, tengahnya darat, lah ya, ditopang oleh tiang, ada kubahnya. Itu bumi datar itu. Jadi dalam kekristenan ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Pahami ya saudara ya? Ada lagi. Ayo kita baca 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. 2, 3. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Berarti Tuhan, pernah dengar kan? Bumi adalah tumpuan tak-taku. Nah, ya, sama seperti itu ya. Tuhan punya alas bumi. Dipahami. Alas. Berarti buminya datar itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa ya? Pengajaran-pengajaran ini itu bukan pengajaran yang baru, tapi lagi ngetren, lagi rame ya, belum masuk Indonesia. Karena di Indonesia kalau bilang bumi datar bukan kelompok kita kan ya, tapi kalau di mayoritas Kristen dan negara mayoritas Kristen, saudara kan bisa temukan itu. Di Amerika paling banyak, di Eropa juga ada banyak seperti itu. Nah, kalau kita bilang tanya, bumi itu datar atau bumi itu bulat menurut Alkitab, harus dipahami dengan jelas bahwa Alkitab itu tidak mengajarkan bumi itu datar. Kenapa? Karena ayat-ayat yang mereka pahami itu salah dimengerti. Ya, baca, dipahami sendiri dengan pikiran sendiri. Saya balik lagi ya, kita hakim-hakim kita, mereka berbuat menurut apa yang dipandangnya benar menurut mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, saya mau bicara terus terang. Alkitab juga tidak secara eksplisit jelas pasti bumi itu bulat. Dengar ya, pelan-pelan. Kenapa seperti itu? Nanti di belakangnya dijelaskan ya. Gaya bahasa dalam Alkitab kita, khususnya yang Perjanjian Lama itu penulisnya ada, dilihat ya. Pertama kan Musa, lalu Yosua, ya, Samuel. Itu orang-orang yang tinggal di timur dekat kuno. Sehingga ketika menulis Alkitab ini pakai idiom, pakai peribahasa, pakai kiasan yang bisa dimengerti pada masa itu. Yang pertama, cakrawala, langit seperti kubah.
seperti lingkaran. Saya rasa ini masih kita pakai kan? Menolong kita dia. Mazmur 119 ayat yang ke-6. Matahari bergerak di lintasannya. Ya, istilahnya ada tracknya ya, ada jalurnya untuk lewat. Ya memang betul seperti itu kita lihat. Matahari terbit dan terbenam. Nah itu gaya bahasa. Tapi kita tahu istilah ini masih dipakai sampai sekarang. Walaupun kita tahu yang gerak itu bukan matahari. Matahari itu diem. Setuju ya? Yang gerak itu apa? Bumi. Tapi ini masih kita pakai. Matahari terbit dan terbenam. Kalau dibilang ilmiah, salah. Kita bergerak mengitari matahari. Nah, rotasi bumi, rotasi matahari, kita paham itu seperti itu. Tapi ini gaya bahasa yang umum dipakai di masa dulu. Jadi harus kita pahami ya. Lalu saudara tanya, masa Alkitab nggak ngomong sama sekali bumi itu bulat? Ada. Saudara mesti ngerti ya. Karena Alkitab, ingat ya, saya balik lagi, menyiratkan. Ingat ya, balik lagi di sini. Alkitab juga tidak secara eksplisit mengajarkan bumi itu bulat. Tapi Alkitab itu menyiratkan bahwa bumi itu bulat. Walaupun kiasan 4 penjuru bumi juga dipakai dalam Alkitab. Bumi itu bulat, ya. Karena Yesaya bilang pasal 40 ayat yang ke-22. Ini ayat yang paling utama. Dia Allah, Tuhan, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Nah ini menolong kita untuk bisa mengerti. Jadi Alkitab itu menyiratkan dengan jelas bumi itu bulat. Tidak usah diperdebatkan lagi. Kalau ayat-ayat tadi itu yang dipakai oleh para pendukung, yaitu ya bumi datar itu, orang-orang Kristen itu dipahami dengan salah. Karena itu idiom, kiasan yang harus dipahami sebagai gaya bahasa pada masa itu, dan yang sama persis sampai sekarang ini kita pakai. Sebetulnya harus dipahami ya, kalau bicara Alkitab dan ilmu pengetahuan, peran Alkitab itu menyingkapkan hal-hal rohani, hal-hal yang nggak kelihatan. Karena kita lihat yang jasmani ya, tubuh. Tapi Alkitab itu banyak bicara tentang hal-hal rohani, dan fokusnya cuman utamanya adalah keselamatan. Keselamatan dalam Yesus, memiliki hidup yang kekal. Bukan, Alkitab itu bukan buku yang bicara fakta-fakta ilmiah, penemuan-penemuan. Semuanya sudah ada dalam Alkitab. Ingat ya, teori gravitasi, teori dinamika tanah, teori apapun semuanya ada dalam Alkitab. Tapi Alkitab tidak bicara secara khusus masalah fakta-fakta ilmiah itu. Karena Alkitab hanya bicara hal rohani. Walaupun kalau dicari ayat-ayatnya pasti banyak. Saya kasih contoh ya. Ada seorang ibu di Amerika Serikat ya. Ibu ini seorang doktor profesor di bidang sains. Nah, habis bertobat lalu mulai bertumbuh, dia mulai pelayanan. Disuruh khotbah kaum wanita. Persiapannya 1 bulan. Dia munculkan khotbah sains dari kitab Ayub.
Wah, itu keren itu. Ya, kalau saudara tidak suka sains, dengar itu mualas saudara ya. Tapi bagi orang-orang yang senang ilmu pengetahuan itu, wow, bisa keren dia, bisa bicara seperti itu. Nah bayangkan, enggak ya, ada, tapi tidak bicara secara khusus tentang fakta-fakta ilmiah itu. Ya, hanya bicara hal keselamatan, karena Allah mau semua orang diselamatkan. Amin. Kita harus bawa jiwa untuk Tuhan. Kita harus memenangkan. Kalau kita berdosa, kita mesti bertobat. Kalau kita lari dari Tuhan, kita suruh kembali sama Tuhan. Karena alasan inilah, maka kitab suci, Alkitab tidak menyebutkan banyak penemuan-penemuan ilmiah. Masih paham itu? Alkitab kita fokus hal-hal rohani. Hidup rohani kita, pelayanan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Ini yang terakhir. Sains itu terus berkembang. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Kalau pengetahuan yang dulu sama sekarang, dulu tidak dipakai lagi. Tak kasih contoh misalnya ya, zaman dulu ibu melahirkan. Ingat-ingat ya, istri saya melahirkan anak pertama, tidak boleh turun 3 hari, diam dulu. Zaman sekarang habis melahirkan 1-2 jam suruh jalan sama dokternya. Nah, betul ya, sains berkembang. Apa yang dianggap betul dulu itu salah. Tapi lain sama Alkitab. Alkitab itu kebenaran yang mutlak tanpa salah. Amin. Tidak ada yang salah di situ. Kok bisa? Karena Allah sendiri yang ngomong, memberikan petunjuk, memberikan penuntun. Nah, tapi ada kembang-kembangannya di situ. Kalau mau belajar tentang ekonomi, keuangan, ada di Alkitab. Tapi Alkitab tidak bicara khusus soal ekonomi dan keuangan. Alkitab bicara bagaimana hidup rohanimu dalam keuangan itu. Tapi prinsip-prinsipnya ada, sainsnya ada. Ya, mau belajar apa lagi di situ? Ya, sama seperti misalnya orang Israel kalau mau belajar sejarah, belajarnya kita bagi-bagi. Ya, kalau mau belajar belajar agama, belajarnya kitab Imamat. Pada masa dulu itu seperti itu. Ingat ya, sains, ilmu pengetahuan terus berkembang. Dulu apa yang dianggap salah, sekarang benar. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.